Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, banyak orang yang kini menuju pada kesimpulan yang sama. Misalnya Profesor Jeffrey Sachs, seorang ekonom terkemuka dari Universitas Columbia, menulis, dunia berada di ambang bencana nuklir, sebagian besar disebabkan oleh kegagalan para pemimpin politik Barat untuk berterus terang mengenai penyebab-penyebab meningkatnya konflik-konflik global. Ia melanjutkan, narasi dari negara-negara Barat yang tiada henti bahwa Barat adalah negara yang mulia, sedangkan Rusia dan Tiongkok adalah negara yang jahat, adalah sebuah pemikiran yang rendah dan sangat berbahaya. Ini adalah upaya untuk memanipulasi opini publik agar tidak menghadapi diplomasi yang sangat nyata dan mendesak. Profesor Sachs melanjutkan, yang terpenting, pada masa yang sangat berbahaya ini, para pemimpin Eropa harus mengejar sumber keamanan Eropa yang sebenarnya, bukan hegemoni AS, namun pengaturan keamanan Eropa yang menghormati kepentingan keamanan yang sah bagi semua negara Eropa, tentu saja termasuk Ukraina dan juga termasuk Rusia, yang terus menolak perluasan NATO hingga ke Laut Hitam. Pada tahap ini, diplomasi, bukan eskalasi militer, adalah jalan yang benar menuju kedamaian Eropa dan global. Selain itu, banyak yang telah ditulis dan diungkapkan mengenai perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas dan situasi kemanusiaan yang parah di Gaza yang semakin memburuk dari hari ke hari. Misalnya, dalam wawancara baru-baru ini, Senator AS Bernie Sanders, yang juga seorang Yahudi, mengecam keras tindakan pemerintah Israel. Dia mengatakan, apa yang dilakukan Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya saat ini terhadap rakyat Palestina di Gaza tidak lagi dapat digambarkan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Maksud saya, kita lihat ada 25 hingga 26 ribu orang yang sudah terbunuh. Ini angka saat itu, saat diwawancarai. Sekarang angkanya sudah melampaui angka tersebut. 2/3 adalah perempuan dan anak-anak. 65 ribu orang terluka. Kita melihat 70% rumah di Gaza rusak atau hancur. Anda melihat 1,8 juta orang diusir dari rumah mereka. Hanya Tuhan yang tahu kemana mereka pergi. Senator Sanders melanjutkan dengan mengatakan, saat ini, dan saya harap semua orang mendengar ini, Anda sedang melihat kemungkinan ratusan ribu anak-anak yang mati kelaparan, dan kita di Amerika Serikat, melalui dukungan finansial kita kepada Israel, adalah terlibat dalam apa yang tengah terjadi, dan saya akan terkutuk jika saya memberikan 1 sen lagi kepada pemerintahan Netanyahu untuk melanjutkan perang melawan rakyat Palestina. Ketika ditanya tentang apakah dan bagaimana penyelesaian di Timur Tengah dapat dicapai, Senator Sanders menuturkan, sejarah di kawasan ini sangat buruk. Ini ada kaitannya dengan peristiwa Holocaust. 6 juta orang Yahudi. Ini berkaitan dengan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari rumah mereka. Namun pada akhirnya, rakyat Palestina memang berhak atas tanah air mereka sendiri. Jadi, kita sedang membicarakan solusi 2 negara. Selain dari 2 tokoh yang saya kutip tadi, banyak tokoh lain yang ungkapan mereka kini mencapai kesimpulan yang sama mengenai keadaan kritis dunia yang telah lama saya peringatkan. Saya tidak merasa puas dengan keadaan ini. Sebaliknya, dengan sepenuh hati, saya berharap dan berdoa agar sebelum terlambat, dunia menjadi sadar dan mengakhiri kebrutalan dan peperangan yang tengah terjadi di dunia. Tentu saja, menurut saya,
harus ada gencatan senjata penuh antara Israel dan Hamas atau Palestina. Dan juga dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Setelah itu, alih-alih menghasut sekutu masing-masing untuk melakukan peperangan lebih lanjut, semua anggota masyarakat internasional harus memprioritaskan peningkatan upaya bantuan untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan dan fokus untuk mewujudkan penyelesaian yang langgeng dan damai. Sebaliknya, jika kita berdiam diri dan membiarkan peperangan ini semakin meningkat, maka akan semakin banyak lagi nyawa tak berdosa yang akan hilang. Dan tentu saja, sejarah akan menilai kita dengan hina sebagai penyebab kehancuran dan kesengsaraan kita sendiri.